Salam Bevier Pikut untuk kalian pecinta film horor tapi penakut. Berjumpa lagi dengan aku di channel 3D Spoiler, di mana aku akan bercerita dan membahas film-film horor. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini di semua akun sosmed kalian, dan subscribe channel YouTube ini agar aku lebih semangat lagi untuk bercerita. Sebelum kita ke cerita film Mata Batin 2 2019, lebih baiknya kalian nonton dulu video aku yang sebelumnya ya, karena ceritanya tuh berkesinambungan. Oke, kita lanjut ke cerita film Mata Batin 2 2019. Pada awal film, kita dilihatkan kalau Alia dan Abel selalu dihantui oleh hantu wanita bernama Mira. Tapi bukan Miranda ataupun Mira Santika, karena kata Bang Haji itu dilarang. Alia yang sudah menerima kalau Alia bisa melihat makhluk halus, Alia mencoba menanyakan apa yang diinginkan Mira. Tapi Alia tidak bisa tersambung dengan Mira. Tahu-tahu terdengar suara, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan. Alia mencoba cara lain, yaitu merendamkan dirinya di bathtub mandi dengan berisi air penuh. Ketika memejamkan mata, ternyata Alia tembus di mana Alia melihat Mira mendatangi Abel. Dengan terkejut, Alia langsung lari menghampiri Abel dan melihat Abel telah tewas. Di situ Alia menuduh Mira lah yang membunuh Abel. Alia menemukan kalung berliontin batu berwarna hijau di saku celana Abel. Ketika Alia memegang kalung itu, pikiran Alia langsung tembus ke rumah yang besar. Jadi Alia tadi baru saja melakukan psikometri. Alia menceritakan kepada Bu Windu tentang yang dialami Alia dan Abel. Di sini Bu Windu menyarankan Alia untuk mengabdikan Cile, bagus banget kata-katanya. Mengabdikan dirinya ke panti asuhan Putri Kirana. Alia menemui Pak Fadli sebelum ke tempat panti asuhan, karena tempatnya tuh dalam gitu, jauh dari jalan, tapi bukan pelosok. Ketika Alia sampai ke panti asuhan, Alia melihat bangunan panti asuhan itu persis kayak rumah di visionnya. Ternyata Pak Fadli adalah suami dari Bu Laksmi, pemilik bangunan itu. Orang tuanya Alia dulu adalah salah satu donatur panti asuhan itu. Ketika jalan-jalan di rumah itu, ada anak kecil yang ngaget-ngagetin. Ngeselinnya tuh pakai sarung gitu, kayak maling. Namanya tuh Raya. Tiba-tiba suasana di rumah itu jadi dingin, kayak dikutuk. Katanya sih gitu, dikutuk itu dingin. Tapi maaf-maaf nih, aku nggak pernah ke sana tuh. Jadi nggak tahu tuh bener apa kagaknya. Di sini ada anak perempuan bernama Nadia. Alia melihat buku Nadia. Ternyata bukunya berisi gambar-gambar makhluk halus. Alia menyadari kalau Nadia adalah anak indigo juga. Alia mulai mendapatkan gangguan. Pinternya Alia, Alia memasang HP untuk merekam suara di kamar Alia. Di sini Nadia mulai dekat dengan Alia. Mungkin karena satu frekuensi, Nadia cerita kalau Nadia mendengar suara minta tolong buat ngebebasin. Maaf nih, dia kan bukan pengacara ya, salah server dodol. Alia mendengarkan rekaman HP dan mendengar suara-suara aneh. Malam-malam Alia dan Nadia mencari asal suara itu. Suara itu menuju ruangan yang dikunci. Dengan bantuan suara itu, Alia menemukan kuncinya dan membuka pintunya. Tapi dalam ruangan itu kosong. Kosong. Astagfirullahaladzim. Gangguan mulai banyak muncul. Terlihat ada anak perempuan yang menyeramkan mengganggu semua orang di rumah itu. Semua orang tanpa pengecualian. Kan di sana banyak anak-anak ya. Anehnya mereka juga ditakut-takutin. Kenapa kagak diajak main aja ya? Kan seumuran. Ya enggak lah ini. Hantunya rese sih kalau sampai kayak gitu. Pulang deh, anak kecil main-main baik. Di sini Alia dan Nadia melakukan ritual untuk komunikasi dengan hantu itu lewat cermin. Hantu itu mengganggu agar dinotif karena dia ingin meminta bantuan untuk mengungkap suatu kebenaran dan katanya pun pecah.
Ketika Fadli dan Laksmi sedang tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Wujudnya sih kayak Raya, tapi ternyata bukan. Ketika didekati, yang ada tuh cuma ada sarung. Di bawah sarung ada kertas dengan tulisan Tante. Di sini terungkap nama hantu itu. Namanya adalah Dharma. Fadli yang terkunci di dalam kamar dihajar habis-habisan sama Dharma. Seketika suasana berubah menjadi chaos. Barang-barang jatuh, anak-anak teriak, dan lampu makan hidup. Makan hidup kan sama aja Bambang. Mati nyala maksudnya. Di sini Fadli dan Laksmi datang di ruangan yang dibuka oleh Alia dan Nadia. Dan seketika suasana mereda. Di sini Alia dan Nadia dieval sama Fadli. Oke, kayak ospek aja ya. Tapi ketika dimarahin, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Biasanya sih gitu. Di sini Laksmi bercerita tentang siapa Dharma. Jadi Dharma itu keponakannya, anak dari adiknya. Ketika Laksmi dan Fadli liburan, terjadi perampokan yang mengakibatkan Dharma dan ibunya meninggal. Laksmi dan Fadli masih bertanya-tanya, kenapa arwah Dharma dan ibunya mengganggu mereka. Hingga Fadli yang mata batinnya juga terbuka, mengurung Dharma di ruangan itu dan memagari rumah itu agar ibunya Dharma tidak bisa masuk lagi ke sana. Di sini Alia dan Nadia menyarankan untuk melakukan komunikasi dengan Dharma dengan menggunakan psikometri. Alia melihat ibunya Dharma menulis suatu kertas. Kertas itu berisikan kalau Dharma adalah anak dari Fadli. Alia yang mengetahui itu memberikan kertas itu ke Laksmi. Laksmi yang mengetahui itu terkejut, tercengang, terguncang, sampai akhirnya Laksmi berniat meninggalkan Fadli. Di sini terbuka kalau adiknya Laksmi adalah Mira. Tahu kan Mira? Mira yang mengganggu Alia dan Abel di awal film. Tidak beberapa lama kemudian, Fadli mulai mendapatkan gangguan. Dharma selalu memanggil Fadli dengan sebutan ayah. Alia, Nadia, dan Laksmi menyadari ada sesuatu yang masih disembunyikan Fadli. Tiba-tiba lampu mati dan Fadli kesurupan. Jadi debus dah. Karena Fadli melukai dirinya sendiri. Tapi di sini Fadli terluka. Akhirnya Alia menyuruh untuk mengikat Fadli di atas mobil. Alia menelepon Bu Windu untuk meminta bantuan. Bu Windu mengatakan kalau Alia bisa memakai kalung yang Bu Windu berikan untuk berjaga-jaga sebelum Bu Windu sampai. Di sini Nadia menggambar vision yang ia lihat. Gambarnya itu terlihat kalau Dharma membaca surat yang ibunya tulis dan Dharma menghampiri ibunya yang bersama dengan Fadli. Di sini Mira dan Fadli berdebat mengenai Dharma karena Mira ingin mengungkap siapa ayah Dharma di depan Dharma dan Laksmi. Tapi Fadli tidak mau karena Fadli tidak ingin kehilangan Laksmi. Makanya kalau berbuat tuh mikir dulu. Jadinya kan nyesel. Nyesel tuh datangnya di akhir. Kalau di awal namanya tuh pendaftaran. Hingga Fadli dengan terpaksa membunuh Mira. Dharma yang melihat ibunya terbunuh teriak dan membuat Dharma juga dibunuh oleh Fadli. Di sini Fadli membuat seolah-olah terjadi perampokan dengan mengambil kalung Mira yang berliontinkan hijau dan beberapa perhiasan dan digugurkan di halaman depan rumah. Alia dan Laksmi melihat hasil gambar Nadia dan menjadi terkejut kedua kalinya. Fadli yang terikat berhasil melepaskan diri dan mencoba melukai dirinya lagi. Sampai Fadli menusukkan belati yang ia bawa ke perut Nadia. Di sini Dharma mengatakan kalau bukan Mira yang membunuh Abel. Dan tiba-tiba Bu Windu datang. Dan Fadli pun pingsan. Di sini Fadli yang masih kerasukan Dharma mengatakan kepada Alia kalau Fadlilah yang membunuh Abel. Karena Abel tahu siapa yang membunuh Dharma dan Mira. Tiba-tiba Sukma Alia berada di tempat yang suram, kayak hadapanmu dengan dia. Gimana Sukma Fadli disiksa oleh Dharma. Di sini Alia dilihatkan kejadian ketika Abel dibunuh oleh Fadli.
Jadi alasannya kenapa Fadli ngebunuh Abel. Abel mengetahui siapa ngebunuh Mira dan mengambil perhiasan Mira yang dikubur oleh Fadli. Setelah mengantongi buktinya, Abel mengatakan kepada Fadli untuk menyerahkan dirinya. Tapi Fadli tidak mau. Kalung milik Mira itu terjatuh dan diambil oleh Abel. Sehingga ketika Abel tewas, kalung itu ada di saku Abel. Di sini Alia jadi marah, hingga balas dendam ingin menghukum Fadli menjadikan Alia tenggelam dalam kegelapan. Sampai sini, sukma Alia benar-benar lepas dari raga Alia. Sekarang tinggal Laksmi dan Bu Windu. Di sini Bu Windu menyarankan Laksmi untuk melakukan astral projection atau Roko Sukmo. Bu Windu membuka mata batin Laksmi dan membuka gerbang gaib agar hantu-hantu bisa masuk ke rumah itu. Ketika mencari entitas, Laksmi bertemu dengan entitas Nadia. Ternyata Nadia sudah meninggal. Ketika melakukan astral projection, Laksmi dan Nadia bertemu dengan Alia dan Fadli. Di sini Alia sudah tenggelam dalam kegelapan. Tiba-tiba Abel datang dan menyadarkan Alia agar Alia memaafkan Fadli. Tiba-tiba Mira juga datang untuk menyadarkan Dharma. Di sini Nadia mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup lagi. Dharma yang sudah tenggelam dalam api kemarahannya tidak merelakan Fadli pergi dan mengejarnya. Di sini Alia, Nadia, Laksmi, Fadli langsung lari. Karena tidak ada lagi entitas yang bersama mereka. Ya kan Nadia hidup lagi. Dharma yang berhasil mengejar dan keluar dari portal gaib merasuki Alia dan mencoba membunuh Fadli lagi. Chaos lagi rumah itu. Sampai Alia berhasil mengejar Fadli dan membunuh Fadli. Dharma yang sudah membunuh Fadli, Dharma juga ingin membunuh semua orang. Sehingga Bu Windu membacakan suatu mantra hingga muncullah dua sosok dan membawa Dharma ke lubang penuh dengan api. Di akhir film, Nadia hidup bahagia menjadi anak angkat Laksmi. Dan filmnya happy ending. Oke, sekarang kita ke pembahasan film Mata Batin 2 2019. Sebuah keburukan atau kejahatan pasti akan terungkap. Kalau bahasa Jawanya tuh beci ketitik kalau ketoro. Sebaik-baiknya kamu menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Dan dendam itu adalah sifat buruk yang membuat orang atau makhluk lain tenggelam dalam kegelapan. Tidak baik memendam dendam. Enaknya tuh langsung diluapin aja. Ya mungkin kayak gitu sih. Tapi ya jangan dengan kekerasan juga. Untuk yang bertanya-tanya kenapa Laksmi harus bersama dengan Nadia dalam melakukan astral projection, bisa cari tahu di video aku yang sebelumnya ya. Oke, sampai sini perjumpaan kita dan bye!